Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Bapak. kita lanjut pertemuan sebelumnya. Ini pertemuan kalau nggak salah kurang dua kali ini. Jadi pertemuan hari ini tambah nanti yang minggu depan sebelum UTS. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya pengkondisi sinyal dan macam-macam dari pengkondisi sinyal. Untuk beberapa pengkondisi sinyal, saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan di mata kuliah yang lain. Jadi nanti akan saya percepat. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang offset null yang digunakan di dalam penguat operasional. Oke, di yang terakhir kita akan membahas tentang yang disebut dengan catu daya tunggal. Sebelum saya membahas tentang catu daya tunggal, maka ada baiknya saya jelaskan dulu mengenai catu daya di dalam penguat operasional. Secara umum, penguat operasional itu harus menggunakan catu daya ganda. Yang disebut dengan catu daya ganda artinya ada dua catu daya yang digunakan. Jadi secara umum kalau ini op-amp, maka op-amp memerlukan dua catu daya. Ini di kaki nomor 7 dan kaki nomor 4. Kaki nomor 7 itu diberi plus dan ground, misalkan plus 12 volt, dan di minus itu juga diberi catu daya, tapi dalam polaritas minus. Nah, kurang lebih seperti ini, minus, plus, sama misalkan 12 volt. Nah, ini yang disebut dengan catu daya ganda. Di dalam implementasinya berarti ada dua catu daya yang dijadikan satu. Ada bagian plus, ada bagian minus, dan ada bagian ground. Misalkan dikatakan catu dayanya plus minus 12 volt. Ini catu daya ganda. Sedangkan yang dimaksud dengan catu daya tunggal berarti op-amp tersebut hanya menggunakan satu catu daya. Di kaki nomor 7 diberi plus dan ground, misalkan 12 volt, dan kaki nomor 4-nya itu langsung ground. Nah, ini yang disebut dengan catu daya tunggal, sehingga penggunaan baterainya atau catunya ya hanya satu saja. Ini plus, misalkan plus 12 volt. Secara umum antara catu daya ganda dan catu daya tunggal itu ya tidak ada bedanya. Ya. Hanya karena ada perbedaan di dalam penggunaan catunya, maka ada penguat di dalam mengeluarkan sebuah tegangan. Ini misalkan kita anggap yang kita amati adalah outputnya. Output dari op-amp itu mengayun dari mulai catu paling bawah sampai catu paling atas. Misalkan kalau catu daya ganda berarti mulai minus 12 volt, misalkan, sampai plus 12 volt. Kemudian titik awalnya itu biasanya berada di tengah, pada titik 0 volt. Maksimal mengayunnya itu biasanya dari supply dikurangi sekitar 2 volt. Ini misal umumnya ya, belum tergantung dari op-amp-nya sendiri. Bahan dari op-amp-nya, apakah dari transistor, FET, MOSFET, dan seterusnya. Kalau terbuat dari transistor, maka maksimal ayunannya itu tegangan catu dikurangi 2. Berarti kalau puncaknya itu plus 10 volt,
yang bawahnya itu min 10 volt. Sehingga kalau mengayun ya dari 0 naik turun seperti ini. Nah, ini konsep catu daya ganda. Secara umum sinyal diawali dari 0. Ini adalah dianggap ground. Titik ayun sinyal dan ground itu sama-sama nolnya. Nah, karena ground dan 0 itu sama-sama nolnya, maka tidak ada yang perlu diperhatikan secara khusus dari rangkaian penguat tersebut. Nah, sekarang kalau misalkan menggunakan catu daya tunggal, ini saya gambarkan, ya secara prinsip sama, hanya bedanya yang bawah itu 0 volt, ground, yang atas sama dengan catunya. Misalkan supaya sama, kita buat tegangannya sama dengan catu daya ganda, di mana catu daya ganda itu kan min 12 sampai 12, berarti rentangnya adalah 24 volt. Ini supaya gampang, misalkan kita buat plus 24 volt. Berarti rentangnya sama-sama lebarnya. Cuman kalau yang catu daya tunggal dimulai dari 0, supply-nya 24 volt. Nah, tinjauan dari gelombangnya itu titik awalnya juga sama-sama di tengah. Kenapa di tengah? Ya biar nanti gelombang itu mengayun naik, mengayun turun bisa maksimal. Kalau tidak berada di tengah-tengah, tentu akan terjadi kesulitan pada saat mengayunkan gelombang. Karena itu, titik awal dari sebuah gelombang itu diletakkan di tengah. Nah, kalau catu daya tunggal berarti ayunannya itu 0 ditambah 2, berarti 2 volt. Dan 24 dikurangi 2, berarti 22 volt. Maka gelombang akan mengayun dari tengah, naik sampai maksimal 22, turun terus sampai 2, kemudian kembali lagi. Sehingga kalau kita lihat secara kasat mata, ya sebenarnya sama. Penguat antara catu daya tunggal dan catu daya ganda secara prinsip sama. Hanya terjadi pergeseran nilai. Nah, sekarang berapa titik tengahnya? Ya berarti titik tengahnya adalah 0 sampai 24 dibagi 2. Berarti titik tengahnya adalah plus 12 volt. Nah, di sini bisa kita lihat ada perbedaan titik tengah. Kalau catu daya ganda, titik tengahnya adalah 0 volt. Catu daya tunggal, titik tengahnya adalah pokoknya tengah-tengahnya. Terserah supply-nya berapa. Kalau supply-nya 12 volt, titik tengahnya ya 6 volt. Kalau supply-nya 30 volt, titik tengahnya 15 volt. Selalu di tengah-tengah. Nah, di sini kemudian muncul masalah, yaitu dengan ground. Di mana yang namanya ground ya mestinya 0 volt. Ground 0 volt, titik awal dari gelombang itu 12 volt. Artinya tidak sama. Kalau catu daya ganda, ground itu ya 0 volt, titik tengahnya ya 0 volt, sehingga terjadi kesamaan. Karena terjadi kesamaan tidak perlu melakukan teknik khusus gitu ya, karena sudah sesuai. Sedangkan kalau di catu daya tunggal, karena ground itu 0, tengah-tengah sinyal itu adalah tengah-tengah supply-nya, atau sebut aja setengah VCC, maka ada masalah. Sehingga di sini apa yang harus dilakukan? Jadi setidaknya ada 2 masalah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana caranya supaya titik tengah sinyal berada di tengah-tengah. Titik awal sinyal. Yang pertama yang harus dipastikan adalah titik awal sinyal harus berada di tengah-tengah. Yang kedua adalah masalah grounding. Di mana ground ini tidak sama dengan titik tengahnya. Ini harus diurusi. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan titik awal berada di tengah-tengah. Bagaimana agar titik awal berada di tengah tegangan VCC, atau kalau VCC-nya 24, ya berarti titik tengahnya 12. Maka cara yang paling mudah,
Ini saya gambarkan satu persatu. Cara yang paling mudah adalah op-amp tersebut diberikan bias yang nilainya sama dengan setengah VCC. Kalau misalkan VCC-nya berapapun ya, misalkan 24 volt dan ini ground, maka titik tengah itu harusnya berada di 12 volt. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya titik tengah berada di 12 volt? Maka cara yang paling sering digunakan adalah diberi bias. Bias itu maksudnya diberi panjer, diberi tegangan tetap, seperti transistor atau diode yang diberi bias. Nah, agar berada pas di tengah-tengah setengah VCC, ini misalkan VCC, ya cara yang paling gampang memberikan biasnya, ya diberi resistor pembagi tegangan. Misalkan resistor pembagi tegangan seperti ini, nilainya 100 kilo, misalkan, maka nilai di tengah-tengahnya ya pasti setengah VCC. Nah, setengah VCC ini kemudian dimasukkan ke IC sebagai biasnya. Dengan diberikan bias setengah VCC atau 12 volt, berarti di kasus ini adalah 12 volt, maka diharapkan outputnya juga keluar 12 volt. Oke, kira-kira idenya sederhana seperti itu. Nah, cuman ada konsekuensi yang harus diperhatikan. Misalkan penguat ini akan dioperasikan pada penguatan 10 kali. Jadi kita buat penguat ini memiliki penguatan 10 kali. Maka yang harus dilakukan adalah masang resistor umpan balik dan resistor yang di ground seperti ini. Misalkan nilainya 9 kilo, terus yang di sini adalah 1 kilo. Sehingga akan didapatkan penguatan 10 kali. Sampai di sini mestinya tidak ada masalah. Oke, sekarang kita coba. Misalkan di sini diberi sinyal. Sinyalnya inputnya 100 mV misalkan. Puncak-puncaknya 100 mV, VPP. Berarti dari atas ke bawah ini 100 mV. Nah, karena rangkaian bekerja pada jatuh daya tunggal, maka sekali lagi, titik tengahnya harus berada di setengahnya VCC. Berarti di sini adalah tegangannya 12 volt. Karena itu gelombang ini mengayun dari 11,9 volt sampai 12,1 volt. Tengahnya adalah 12 volt. Dia mengayun dari ini plus ya, mengayun dari plus 11,9 volt sampai plus 12,1 volt. Ini 200 milivolt peak to peak. Ya, kalau seperti ini sudah terlanjur. Jadi, ini misalkan gelombang 200 milivolt peak to peak. Bagian lembahnya mengayun dari 11,9 sampai bagian puncaknya 12,1. Berarti total adalah 200 milivolt. Mengayun dari tengah-tengah 12 volt. Ini karena satu daya tunggal. Berarti pada input ini itu gelombangnya seperti itu. Oke. Terus gelombang ini berarti ini kan terdiri dari sebut saja AC plus DC. AC-nya adalah seperti ini. Kalau kita ngomong AC berarti titik tengahnya 0.
puncaknya 100 mili, bawahnya min 100 mili. Kemudian DC-nya adalah 12 volt. Ya, kan seakan-akan begitu. Jadi gelombang pada catu daya tunggal, penguat dengan catu daya tunggal itu berarti AC ditambah DC, di mana DC ini berasal dari bias. Biasnya 12 volt. Nah, tegangan ini kemudian dikuatkan 10 kali. Maka apa yang terjadi? Berarti seakan-akan akan terjadi ayunan gelombang yang dikuatkan 10 kali. Berarti yang semula dari min 100 mV akan menjadi 1 volt. Puncaknya dari 100 mV menjadi 1 volt juga. Kan gini. Ini min ya, min sampai plus. Dan termasuk DC-nya. DC-nya juga akan dikuatkan. Dari 12 volt dikuatkan 10 kali, harusnya menjadi 120 volt. Kemudian dua gelombang ini terjadi penjumlahan. Karena di sini outputnya 120 volt, melebihi tegangan supply-nya VCC, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah saturasi, seret pada tegangan maksimalnya op-amp-nya, yaitu plus 22 volt. Gelombangnya hilang semua. Terjadi, kalau dijumlahkan, terjadi saturasi. Tuh, apa persoalannya? Persoalannya adalah DC-nya ikut dikuatkan. DC-nya juga ikut dikuatkan. Padahal kesepakatannya DC-nya harus tetap 12 volt. Tidak boleh berubah. AC boleh dikuatkan karena memang itu tujuannya. Jadi AC dikuatkan harusnya. Tapi yang DC harusnya itu tidak boleh dikuatkan. Yang DC harusnya penguatannya hanya ya 1 kali. Karena 1 kali, maka harusnya tegangan yang keluar ya 12 volt DC. Sehingga kalau 12 volt DC, maka kalau dijumlahkan, hasilnya harusnya ya, ini tengah-tengahnya 12 volt, gelombangnya mengayun dari 11 sampai 13 volt. Nah, harusnya begitu. Kalau seperti ini, maka benar, gelombang selalu mengayun dari tengah-tengah, 12 volt, kemudian mengayun ke puncak, ke bawah, ya sesuai dengan sinyal yang dikuatkan. Nah, berarti yang jadi persoalan di sini, seakan-akan harus ada 2 model penguat. AC dikuatkan 10 kali, DC dikuatkan 1 kali. Nah, bagaimana caranya itu bisa dilakukan? Kalau penguatan 10 kali, berarti sebut aja ini RI, ini RF. RI 1 kilo. Jadi kalau penguatan 10 kali, maka harusnya RI sama dengan 1 kilo, RF sama dengan 9 kilo. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi penguatan 1 kali? Kalau kita lihat secara teori, penguatan 1 kali itu kan biasanya gambarnya begini. Yang kita kenal dengan nama buffer. Ini penguatan 1 kali. Cara yang lain itu sebenarnya bisa juga. Kalau di dalam umpan baliknya ini kita berikan resistor, tetap. Tapi di sininya tidak ada, tetap putus. Sebut saja ini RI, ini RF. Selama RI-nya sama dengan tak hingga, maka berapapun RF, penguatannya tetap 1 kali.
Kita tahu penguatan dari penguat non-inverting itu kan sama dengan 1 plus RF per RI. Kalau RI nilainya tak hingga, otomatis kan penguatan menjadi 1. Sehingga di kasus rangkaian tadi, cara yang mudah agar bisa membuat penguatan 1 kali, kita buat saja RI sama dengan tak hingga, dan RF tetap 9 kilo. Sehingga RF-nya tidak diubah-ubah. Nah sekarang yang perlu diubah adalah RI. Sehingga bagaimana caranya? Cara yang gampang, ini seakan-akan pada RI ini diberi saklar. Kalau AC, itu nyambungnya ke sini, AC. Kalau DC, itu nyambungnya ke sini. Kalau AC, kalau AC di-ground-kan, berarti penguatan 10 kali. Kalau DC, itu dibuka, open, mengambang, melayang. Sehingga seakan-akan RI-nya tak hingga. Dengan cara seperti itu, maka penguatan menjadi 1 kali. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah komponen yang otomatis bisa membuka, menutup kalau yang lewat AC atau DC. Komponen yang paling gampang itu menggunakan kapasitor. Kita tahu kapasitor itu memiliki impedansi atau yang dikenal dengan nama reaktansi. Ini setara dengan resistansi, ini ya. Di mana reaktansi dari kapasitor itu nilainya sama dengan 1 per 2pi 1 per 2pi Fc. Ini frekuensi, ini kapasitansi. Nah, bisa kita lihat kalau frekuensinya besar, maka 1 per besar itu nilai Xc-nya kecil. Tapi kalau frekuensinya DC 0, maka Xc menjadi tak hingga. Sehingga dengan menggunakan kapasitor ini kita bisa melewatkan sinyal AC langsung ke ground dan menahan sinyal DC, dibiarkan mengambang. Sehingga untuk menggantikan saklar ini, cara yang paling gampang itu dengan memasang kapasitor seri dengan resistor, kemudian baru ke ground. Kalau AC bisa lewat kapasitor, berarti seakan-akan di-ground-kan langsung. Kalau DC itu ditahan. Dengan cara seperti ini, kita bisa membuat AC memiliki penguatan tertentu sesuai dengan R1, RI, dan RF. DC itu penguatannya hampir pasti 1 kali. Dengan cara ini, maka kita dapatkan sinyal yang sesuai. Penguatan AC sesuai dan berada di titik tengah sama dengan setengah VCC atau 12 volt di contoh ini. Sehingga di sini yang perlu ditambahkan yaitu rangkaian bias setengah VCC dan kapasitor. Karena kapasitor ini ke bawah, kapasitor ini sering disebut sebagai kapasitor bypass. Karena melewatkan ke bawah. Atau bisa juga disebut kapasitor decoupling. Karena menghubungkan ke bawah, gitu ya. Dibuang. Sinyalnya dibuang. Ya sebenarnya bukan dibuang ya, tapi dilewatkan. Sehingga yang paling sering ya bypass lah. Dia sinyal dilewatkan ke bawah, DC-nya ditahan. Oke.
Sehingga ini yang perlu dilakukan supaya titik kerja dari penguat op-amp bagian output itu berada di tengah-tengahnya VCC. Seperti sesuai yang direncanakan semula, seperti ini. Titik awal berada di tengah-tengah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah masalah grounding. Kalau misalkan, ini supaya gampang saya gambarkan lagi. Ini penguat 1. Rangkaiannya misalkan sudah seperti ini. Ini misalkan. Terus di sini ada bias. Oke, berarti kan di sini 12 volt, di sini 12 volt. Supply-nya misalkan 24 volt. Nah, misalkan dua rangkaian ini digandeng. Misalkan ini dari, katakanlah, ini aja lah, mikrofon. Misalkan mikrofon ini mengeluarkan sinyal seperti ini, AC. Berarti titik tengahnya 0, kemudian naik turun. Plus dan min. Berarti di sini kita lihat, ground ini dan titik sinyal ini itu sama. Sama-sama nolnya. Tapi pada saat masuk ke rangkaian dengan satu daya tunggal, maka titik tengahnya berbeda dan ground. Kalau ini misalkan disambung secara langsung, bisa jadi masalah. Karena titik tengah dan groundingnya berbeda. Kalau di mikrofonnya, titik tengah dan groundingnya sama, sehingga tidak ada masalah. Tapi kalau langsung disambung ke penguat dengan satu daya tunggal, di mana titik tengah dan groundingnya beda, ini masalah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya sinyal itu bisa lewat, tetap. Tapi DC itu diblok. DC tentu saja kan dari 12 volt. Kalau yang dari mikrofon itu kan 0, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah DC dari bias 12 volt. Itu tidak boleh ngantem mikrofon. Demikian juga dengan misalkan ini output. Output ini disambungkan dengan misalkan speaker. Ini misalkan saja, di mana speaker itu juga yang diinginkan adalah begini. Titik tengahnya 0, kemudian dia mengayun positif negatif. Nah, karena mikrofon ini nyambung ke ground, di mana ground ini 0, kalau sinyalnya awalnya 0, groundnya 0, tidak ada masalah. Tapi kalau mikrofon speaker ini kemudian disambungkan ke penguat, akan jadi masalah. Kenapa jadi masalah? 12 voltnya ngantem speaker. Jebol speakernya. Dimasuki DC. Sehingga di kasus ini, AC itu harus boleh lewat, tapi DC itu tidak boleh lewat. Berarti kasusnya sama dengan ini. Maka apa yang dilakukan? Ya, yang paling gampang kita gunakan cara yang sama dengan tadi, yaitu menggunakan kapasitor. Maka di sini dipasang kapasitor. Kapasitor ini akan melewatkan sinyal AC, tapi ngeblok sinyal DC. Sinyal DC-nya tidak boleh lewat. Nah, karena sifatnya melewatkan, maka kapasitor ini sering disebut sebagai coupling. Beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini ada tambahan D, karena dilewatkan ke ground. Tapi kalau yang sinyal tadi dilewatkan dari satu rangkaian ke rangkaian berikutnya, itu namanya coupling saja.
karena melewatkan sinyal dari satu bagian ke bagian yang lain. Sehingga di sini bisa kita lihat, kalau menggunakan catu daya tunggal, memang jadinya sedikit ribet. Ada beberapa komponen yang perlu ditambahkan tadi. Saya ulangi, pertama bias tadi, bypass, dan kopling. Jadi setidaknya ada 5 komponen yang harus ditambahkan pada catu daya tunggal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, berarti op-amp sebaiknya menggunakan catu daya ganda atau catu daya tunggal? Ya, jawaban paling gampang ya tergantung kebutuhan. Kalau memungkinkan, sebaiknya catu daya ganda. Selain itu sudah alaminya op-amp, alaminya penguat, tidak banyak rangkaian tambahan yang ditambahkan. Tapi kalau misalkan terpaksa, ya harus menggunakan catu daya tunggal. Contoh kalau terpaksa misalkan gimana? Biasanya berkaitan dengan kalau sumbernya dari baterai. Karena dari baterai maka akan lebih praktis kalau catu dayanya hanya satu saja. Baterai, aki, dan sebagainya. Kalau dari listrik, jala-jala listrik, PLN, ya biasanya yang jadi pilihan adalah catu daya ganda, karena lebih gampang. Jadi kalau terpaksa menggunakan catu daya tunggal, ya berarti rangkaiannya harus sedikit membengkak, lebih besar. Oke, kira-kira itu penjelasan tentang pengertian catu daya tunggal. Di sini cukup banyak penjelasannya, nanti silakan dilihat. Jadi harus ada bias, seperti ini. Nah, di sini ada satu konsekuensi lagi yang cukup mengganggu. Dengan ditambahkan kapasitor kopling ini, maka penguat itu akan memiliki respon yang berbeda atau penguatan yang berbeda pada beberapa jenis frekuensi. Kenapa? Karena disebabkan oleh kapasitor ini, di mana kapasitor tadi kan reaktansi kapasitifnya itu sama dengan 1/2pi Fc. Nah, bisa dilihat di sini, nilai Xc-nya terpengaruh dengan frekuensi. Berarti semakin tinggi frekuensinya, Xc-nya semakin kecil, semakin rendah frekuensi, Xc-nya semakin membesar. Berarti nanti ada kemungkinan frekuensi-frekuensi tertentu penguatannya mudah sekali lewat, tapi frekuensi-frekuensi rendah itu susah sekali lewat. Sehingga dengan menambahkan kapasitor ini, maka penguat ini akan bertindak seperti sebuah filter. Yang jika sinyalnya frekuensinya lebih tinggi akan mudah masuk, yang frekuensinya lebih rendah akan susah sekali masuk. Sehingga seakan-akan membentuk sebuah filter high pass filter. Filter yang hanya bisa melewatkan sinyal-sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi. Yang lebih rendah akan diblok. Demikian juga dengan yang kapasitor bypass ini. Kira-kira prinsipnya sama. Dia akan cenderung untuk memblok sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, sekarang untuk menghindari masalah, misalkan gini. Saya ingin menguatkan sinyal dengan frekuensi 1 kHz. Kira-kira kalau saya lewatkan rangkaian kapasitor ini akan terblok atau akan lewat ya? Nah, untuk mengetahui itu berarti kita harus menghitung berapa frekuensi cut-off-nya. Kalau high pass filter itu kan memiliki respon seperti ini. Frekuensi tinggi lewat, frekuensi rendah diblok. Maka di sini kita harus tahu titik cut-off-nya berapa. Kalau kita kepingin menguatkan frekuensi 1 kHz, berarti harus dijamin bahwa 1 kilo itu kira-kira di sini.
frekuensi cut-off-nya itu harus jauh lebih rendah dari 1 kilo. Sehingga pada saat kita menghitung kapasitor atau menghitung resistornya, tidak akan menyebabkan sinyal yang kita kuatkan itu jadi terblok. Dengan formula ini, frekuensi cut-off, kita harus menghitung nilai R dan nilai C sedemikian rupa sehingga sinyal yang akan kita kuatkan itu tetap bisa lewat. Jadi itu konsekuensi dari penggunaan satu daya tunggal, yaitu dengan ditambahkan kapasitor, maka penguat akan bertindak mirip seperti filter high pass. Sehingga di dalam perancangannya harus hati-hati supaya sinyal yang ingin dikuatkan tidak ikut ke blok. Kalau ngawur ya bisa-bisa ke blok malah enggak jadi dikuatkan. Oke, itu sedikit terkait dengan catu daya tunggal. Berarti harus diperhatikan.